Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian adab pada malam kali ini kita akan mengambil kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yang di dalamnya berkaitan dengan bab adab etika, bagaimana etika anak terhadap orang tua, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian adab pada malam kali ini kita akan mengambil kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yang di dalamnya berkaitan dengan bab adab etika, bagaimana etika anak terhadap orang tua, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jamaah rahimakumullah, maka pembahasan kita pada malam kali ini adalah kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kalau kita lihat yang secara utuhnya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Inilah yang akan mengawali pembahasan kita pada malam ini dan juga malam-malam berikutnya insyaallah. Wa wasaina, dan telah kami wasiatkan. Kami, jadi wasaina ini adalah jumlah fi'liyah di mana dimulai dengan fi'il wassa, memberi wasiat. Na pelakunya adalah na, dhamirna yang kembali pada Allah SWT. Al-insana manusia, biwalidayhi kepada orang tuanya, husna agar berbuat baik. Maka awal ayat ini menggunakan jumlah fi'liyah, wa wassaina, telah kami wasiatkan. Jadi wasiat yang Allah berikan kepada kita tidak hanya pada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelumnya telah diwasiatkan bagaimana kemudian anak itu agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, jika jahadaka keduanya memaksamu, bersungguh-sungguh untuk memaksamu, litusyrika bi, untuk mempersekutukan Allah, ma, dengan apa-apa yang laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati mereka berdua. Kalau yang memerintahkan ayah, ya jangan perintah ayahnya. Kalau yang memerintahkan ibu, jangan mentaati ibunya dalam perintah tersebut. Ilayya, kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'unabbi'ukum, maka lalu aku beritahukan kepadamu, bima, dengan apa yang kuntum ta'maluna, yang telah kalian lakukan, yang telah kalian kerjakan di bumi. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menggunakan wa wassaynal insana biwalidaini husna, ditaruh di awal. Ini menjadi keywordnya, bahwa ini memberi perintah kepada kita agar kita yang menjadi anak dari orang tua kita dan juga orang tua yang memiliki putra putri menyampaikan ini kepadanya agar kemudian berbuat baik. Wassa al-insan di sini jamaah rahimakumullah adalah manusia yang sudah balik, dia berakal lagi balik, al-insan. Maka perintah ini akan berlaku dan mengikat terhadap anak yang sudah balik lagi berakal. Sebagaimana dalam surah Al-Asr,
Wal asri innal insana sesungguhnya manusia. Jadi manusia itu adalah yang sudah balik. Anak-anak yang belum balik belum mukallaf alaih. Dia belum ada beban kepada atas dirinya untuk melaksanakan perintah. Tapi boleh diajarkan sejak dini agar menjadi satu kebiasaan yang baik. Anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Husna dengan kebaikan. Nah, berbuat baik ini Allah sampaikan dalam bentuk isim nakirah, Bapak Ibu. Husna itu beda dengan al-husna. Kalau al-husna itu menggunakan alif lam al-ta'rif, berarti sudah ditentukan kebaikannya. Al-hasan sudah tentukan kebaikannya. Al-ihsan sudah ditentukan kebaikannya secara spesifik. Kalau husna, bentar nggih. Kalau husna dalam bentuk isim nakirah, maka apapun kalau itu baik, maka dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya. Tidak hanya spesifik, hanya untuk baik bersifat ucapannya saja. Karena husna ini adalah meliputi segala dimensi dan aspeknya. Baik dalam tutur kata dari anak terhadap orang tua, baik dalam perlakuan, perbuatan, baik dalam prasangka anak terhadap orang tuanya. Gitu. Dan juga baik dalam tindak tanduk anak terhadap orang tuanya. Ini husna, Bapak Ibu. Tidak hanya satu. Yang penting saya baik, sudah saya kunjungin meskipun saya lupa mendoakan. Tidak. Semua termasuk mendoakan. Nggak apa-apa saya jarang pulang ke rumah, yang penting sudah saya kirim bulanannya. Tidak cukup. Karena ini husna, memberi makna umum. Jamaah rahimakumullah. Wa in jahadaka, apabila keduanya bersungguh-sungguh memaksamu, wahai anak, litusyrika bima laysa laka bil, untuk menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Orang tua memaksa anak kemudian untuk bermaksiat kepada Allah, mengambil barang orang lain. Nak, kamu kan taat sama ibu kan? Tolong dulu ambil barang orang itu, bawa ke sini. Nah, itu maka harus ditolak. Atau kemudian anak didorong oleh orang tuanya, ayo tolong ibu ya, kamu pukul orang itu. Ibu benci sama orang itu, kamu pukul dia sekuat-kuatnya. Dia salah apa, Bu? Nggak ada salahnya, cuman ibu benci aja sama dia, pukul. Tidak boleh taat dalam hal yang demikian itu. Dalam hal itu aja tidak boleh taat, apalagi dalam hal kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Misalkan ketika anak mau menikah, kemudian kamu jangan nikah sama dia. Yang kemarin pembahasan kita sebelumnya, wetonmu nggak cocok dengan weton dia, gak usah. Nanti kalau berantakan, dari mana tahu berantakan? Nanti keluargamu nggak jalan seimbang, seia dan sekata. Dari mana dia tahu gitu? Itu tahu dari wetonnya. Kamu kan rebu ini, dia rebu ini, jadi nggak cocok. Nanti bentrok karena tidak mau ngalah satu sama yang lain. Nah, maka anak akan menjelaskan, Bu, baik tidaknya itu bukan ditentukan weton kapan kita lahir, bukan. Maka perlu ada bimbingan nanti setelah pernikahan. Dijelaskan, enggak boleh dan sebagainya. Maka dalam hal ini memang posisinya adalah anak menjelaskan kepada orang tua tidak boleh taat dalam hal yang dibenci oleh Allah. Tinggal kita pahamkan, Bu, boleh nggak sih? Kalau misalkan kita percaya pada weton, emang yang mengatur nasib kita adalah weton? Kan tidak, toh, Bu? Iya, tidak sih. Nah, ya itu. Jadi memang masuk menjelaskan kepada orang tuanya. Itu kan berkaitan dengan masalah syirik. Misalkan, nak, kamu kan sudah hamil 7 bulan. Ayo kita ngadain ritual. Ritual apa, Bu? Sholat hajat? Bukan sholat hajat. Pokoknya ritual yang dulu-dulu dilakukan oleh orang seperti ini ritualnya. Agar apa sih, Bu? Gitu. Katanya sang anak tanya. Agar kelahiranmu nanti lancar. Kalau kamu tidak melakukan ritual ini, maka nanti ada malapetaka pada janin dan dirimu saat kelahiran. Taunya dari mana, Bu, kalau ada petaka gitu? Kita berserah diri pada Allah. Nah, anak kan kemudian menjelaskan, Bapak Ibu. Bukan kemudian orang mengatakan, dasar anak durhaka gitu. Maka dalam hal ini, dalam hal anak tidak patuh kepada orang tuanya di saat diperintahkan untuk menyekutukan Allah, dan anak itu membantah, maksudnya adalah tidak mau melakukan perintah orang tuanya, maka di dalam kamus itu tidak disebut sebagai anak yang durhaka. Bukan, nggak ada.
Kemudian ada yang tanya, Ustaz, ada nggak orang tua durhaka? Kalau ada kan anak durhaka ada gitu Pak. Kalau orang tua durhaka bagaimana? Orang tua durhaka adalah orang tua yang kemudian tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak bagi sang anak untuk diterima dari orang tuanya. Nah ini, maka fala tuti'huma, janganlah taati keduanya. Dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak boleh taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ini bersifat umum. Makhluk tidak hanya orang tua, pimpinan, kolega, teman sebaya, adik tingkat, itu tidak boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ingat ya bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan diceritakan fa unabbiukum, maka akan segera kami sampaikan, kami beritahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Kalau di sini ada kata in syarat jika, maka di sini jawabannya adalah fala. Jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, fala, maka dengan segera. Ini jawab dari syarat injahdak. Jadi kemudian segera untuk ditolaknya. Nah ini mengawali pembahasan dalam bab yang pertama, firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Jamaah rahimakumullah, sekalipun kita ini adalah orang tua bagi putra-putri kita, kita tetap menjadi anak dari orang tua kita. Jadi satu sisi kita memainkan kita adalah orang tua, sisi yang kedua adalah kita adalah anak dari orang tua kita. Mungkin bagian dari kita orang tuanya sudah wafat. Yang orang tua sekarang ini orang tuanya sudah wafat. Bapak tasih punya orang tua ngapunten? Oh sudah nggih, yatim piatu nggih. Oh sama dengan saya, yatim piatu. Yatim piatu nggih. Jadi ada yang kemudian yang masih memiliki orang tua dan dirinya juga menjadi orang tua. Ayat ini kemudian dijelaskan, hadis yang berkaitan dengan birrul walidain adalah an Abi Amr Asy-Syaibani haddatsana sahibu hadhihi dar wa au ma'a biyadihi ila dari Abdullah qala. Hadisnya di sini. Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Jadi kemudian Ibnu Abbas bertanya, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Kata ala ini Bapak Ibu adalah menunjukkan awal waktu. Ala di sini menunjukkan awal waktu, ala waqtiha. Bukan fi. Kalau fi waqtiha, sepanjang jalan waktunya, sepanjang itulah dia sholat. Kalau asar misalkan dari jam 3 kemudian sampai jam 6 kurang 10, maka sepanjang waktunya itu dia sholat. Bisa jadi jam setengah 5, setengah 6, jam 6 kurang 1/4, atau 5 menit sebelum adzan maghrib. Boleh jadi kalau menggunakan fi. Tapi ini menggunakan ala waktiha, bermakna di awal waktunya. Kalau sudah datang waktunya, bergegaslah untuk mendirikan salat. Qultu summa ayyu. Kemudian saya bertanya, kemudian apa Rasul? Summa qala, Rasul menjawab, summa birrul walidaini. Kemudian berbakti kedua orang tua. Walidaini. Yang disebut dengan walidain itu adalah orang yang kemudian darinya kita lahir. Dari kita lahir itu ada walidain, ada walidain. Kemudian juga birrul walidain berarti ibu, kalau ibu kandung dan bapak yang kemudian melalui bersama dengan ibu kemudian kita lahir darinya. Qultu, saya bertanya, summa ayu, kemudian apa lagi Rasul? Qala summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Kemudian jihad di jalan Allah. Ada 3 di sini. Qala haddatsani bihinna, mengatakan bahwa haddatsani bihinna, Rasul mengkisahkan, menjawab itu, memberitahukan aku dengan ketika tadi, walau istajabtuhu lazadani. Kalau saya tanya lagi, Rasul akan menambah jawabannya. Misalkan di sini tambah Qultu summa ayu, Rasul akan menjawab. Qultu, saya bertanya, summa ayu, apalagi Rasul? Rasul akan memberitahukan. Maka dijumpai dengan 3. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya, jamaah rahimakumullah, ayat dan juga hadisnya.
Wa wasainal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kepada orang tuanya, husna, agar berbuat baik. Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya adalah baram bihima wa atfan alaihima, berbuat baik dengan kedua orang tua dan berlemah lembut dengan kedua orang tua. Bapak Ibu, maka ketika ada orang tua mendapatkan anaknya berkata kasar terhadap orang tuanya, jangan dibiarkan, harus ditegur dan dikasih tahu bahwa itu adalah salah. Mana yang benar? Harus bersifat lemah lembut. Kenapa demikian? Agar Allah tidak murka terhadap anak tersebut. Harus diingatkan. Nggak apa-apa, dia masih kecil, nanti juga paham sendiri. Jangan. Kalau dari sejak kecil tidak diingatkan, akan ke bawah. Ketika dewasa akan membentak orang tuanya dari satu pembiasaan. Ketika orang tuanya sudah menjadi nenek kakek, akan dibentak, sekali bentak nambah 100 tekanan darahnya. Ini menjadi bahaya. Maka diingatkan sejak dini, Bapak Ibu. Jangan kemudian kasihan. Justru kalau dibiarkan, memang kasihan dia akan dimarahin oleh Allah. Allah akan murka terhadap anak tersebut. Maka jika orang tuanya berumur panjang, akan melihat bagaimana kesengsaraan anak karena Allah murka terhadapnya dikarenakan perbuatan yang tidak baik dari anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Maka jangan dibiarkan. Maka dia harus lemah lembut. Boleh jadi anak itu kemudian dengan orang tua tegas, teriak-teriak, tapi sama orang tuanya harus tetap lembut. Ini harus disampaikan. Makna wa wasainal insana ayyaf'ala biwalidayhi ma yuhsin, maka kami wasiatkan kepada manusia yang sudah berakal balik untuk berbuat baik terhadap orang tuanya, perbuatan yang bisa memperbaiki perilakunya terhadap kedua orang tuanya. Kalau bicara, jangan sampai kebalik. Anak itu, Bapak Ibu, kalau yang di Jawa misalkan, kalau anak itu ngomong sama orang lain, itu kadang pakai bahasa kroma halus, Pak. Anjir, boten ngertos. Ibumu di mana? Boten ngertos, gitu, boten ngertos. Lah, kapan ibu kepulang? Dalam nggih boten ngertos. Niku boten ngendika sanjange nggih boten pripun gitu. Jadi pakai bahasa halus. Tapi nanti kalau ngomong sama ibunya, "Mak, kowe iki kok ngendi ta? Lunga suwi rak mulai-mulai. Diluru wong akeh iku lho, Mak." Itu kan enggak sopan, karena enggak bahasa itu. Karena enggak boso itu. Nah, kadang kebalik-balik. Anak itu kalau sama orang tua, sopannya luar biasa, sopan sampai manggut-manggut, tapi kalau orang tua malah kemudian menjadi enggak sopan. Itu yang kebalik. Yang baik bagaimana? Dengan orang tua sopan, dengan orang lain juga sopan. Nah, itu yang kemudian yang kita sampaikan. Kalau Ibnu Katsir fi tafsirhi, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsan ilal walidaini. Dari ayat di atas ini, surat Al-Ankabut ayat ke-8, yaitu Allah berfirman memerintahkan kepada hambanya ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ba'dal hasi ala tamasuki bitauhidihi. Setelah anak itu berpegang teguh pada tauhid, keimanan, menyembah Allah, mengesahkan Allah, maka langkah berikutnya adalah fa innal walidaini huma sababu wujudil insan. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua sebab keberadaan anak itu di dunia. Itu adalah melalui orang tua. Ya, memang kalau kita lihat, ya hukum umumnya adalah demikian. Orang lahir itu ya melalui kedua orang tuanya. Kecuali Nabi Isa tanpa ayah, lahir dari ibunya. Kemudian Hawa tanpa seorang perempuan, karena dia bagian dari Adam alaihissalam. Nabi Adam tanpa laki-laki dan perempuan, karena langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kepada orang tua? Nah, ini baiknya besok kita masih mengkaji ini, Bapak Ibu, sehingga orang tua hadir sama anaknya. Nak, Le, ayo ikut bapak, ikut ibu ngaji masalah akhlak. Biar kamu dengar sendiri nanti dari Ustadz. Nek kamu komplain, tanya sama Ustadz, kok kayak gitu? Silahkan tanya. Fal walid bil infaq. Orang tua, ayah itu tugasnya akan memberi nafkah. Sedangkan ibu itu kemudian lebih dekat dengan bil isfaq, kasih sayang. Ya, ini kalau kita melihat secara umum ya. Karena menjemput nafkah itu ada tugas dari sang
ayah. Jadi kerja menjemput nafkah, dan yang berkasih sayang nanti adalah orang tua sang ibu. Oleh karena ibu itu kemudian ibu harus seimbang, proporsional dalam membagi kasih sayang terhadap putra putrinya. Harus berbagi sayang. Kalau misalkan anak pertama masih disayang, karena dia single, pemain tunggal, dikasih sayang. Tapi kalau sudah muncul adiknya jadi pemain ganda, nah ini harus seimbang. Jangan sampai kemudian ketika orang tua melihat anak pertama nyentuh adiknya, karena saking gemesnya, mau cute gitu, mau dicubit, jangan kamu cubit adikmu, nanti bangun malah nangis. Malah kemudian mau cium sebentar, jangan kamu cium, nanti dia bangun, nanti nangis, capek ini mamang jaganya. Lama-lama kalau perbuatan itu dipertahankan sama orang tua terhadap anak pertamanya, jadi ini anak pertama akan berpikir bahwa sebenarnya kehadiran saya ini diharapkan tidak sih, kok dikit-dikit saya dimarahin, dipukul, dibentak, kekerasan psikis, diancam gitu. Nanti anak kemudian menjadi ciut, kemudian apalagi udah dibentak, sudah sana kamu pergi, jangan ganggu adikmu. Pergi itu kemudian dimaknai dengan makna yang luas. Saya diusir dari rumah. Jadi menjadi anak yang benar tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam keluarganya. Maka kemudian harus berhati-hati. Oleh karena itulah bimbingan dari Allah melalui Al-Quran bagi orang tua, bimbingan dari Rasul melalui hadis untuk orang tua itu menjadi penting, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Ayat di atas tadi Al-Ankabut ayat yang ke-8 itu diturunkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu di saat menyatakan diri masuk Islam, kurang lebih usianya ada yang menyebutkan usia 17 tahun masuk Islam. Ibunya itu mengancam, Sa'ad, kalau kamu tidak murtad dari Islam, ibu tidak akan menyisir rambut misalkan. Jadi ada ancaman, kalau kamu tidak murtad keluar dari Islam dan memeluk agama nenek moyang, ibu akan berjemur di bawah panasnya matahari sampai ibu kemudian kekeringan, nggak apa-apa, yang penting kamu masuk Islam. Atau yang ketiga, Saat kalau kamu tidak kembali ke agama semula, keyakinan semula, ibu tidak akan makan minum dan kamu nanti akan menyesal. Jadi ada ancaman dari orang tua ketika anaknya menjadi seorang mu'allaf. Nah ini terjadi pada saat dalam Sahih Muslim dikatakan demikian. Annahu nazalat fi ayatin minal Qur'ani qala halafat ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfuru bidinihi. Ibunya mengatakan bahwa ibunya tidak, Sa'ad, mulai hari ini saya tidak akan berbicara denganmu sampai kamu kembali ke keyakinan sebelumnya. Jadi keluar dari Islam. Wala ta'kul wala tashrab. Saya tidak akan makan, tidak akan minum wahai Sa'ad. Nah gitu. Jadi diancam, kadang ada anak diancam. Jamaah rahimakumullah. Beberapa saudara kita yang mu'alaf kemudian kadang terputus akses fasilitas keluarganya. Sehingga kan kemudian harus hadir. Lembaga zakat itu harus hadir untuk mendampingi mu'alaf itu, untuk menguatkan. Karena mu'alaf itu ada bagian zakatnya. Ya karena gini, karena putus. Fasilitas terputus, anggaran terputus, dan sebagainya. Akses ke yang lain juga terputus, ATM diblokir dan seterusnya. Qalat za'amta anna Allah wasaka biwalidik. Ini ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata terhadap Sa'ad, Sa'ad, kamu kira bahwa Tuhanmu telah berwasiat kepadamu agar berbuat baik pada orang tua? Ya kan gini, kamu kan tahu bahwa Tuhanmu itu kan berwasiat kepadamu agar taat kepada orang tua. Jadi dia itu tahu tentang ayat ini misalkan. Tahu ini. Dan ibunya mengatakan, wa ana ummuk, aku ini ibumu. Kamu itu harus taat kepadaku. Katanya kamu taat sama Tuhanmu, Allah itu. Dan Allah itu memerintahkan kamu untuk taat pada orang tua, ya kan? Kamu harus taat sama ibu. Ayo keluar daripada Islam. Nah itu. Jadi taatnya dalam hal apa? Wa ana amuruka bihadza, saya perintahkan ini kepadamu. Qala maka salasan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi. Qala ibnu laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha. Sampai ibunya itu sampai 3 hari gak makan minum sampai kering gitu. Akhirnya apa? Akhirnya minum juga. Karena saat tidak mau keluar dari Islam. Tapi kemudian dalam redaksi yang lain, ibu, sekalipun engkau punya 70 nyawa dan keluar satu persatu
meminta aku agar kembali kepada keyakinan semula, meminta aku untuk keluar dari Islam, maka saya tidak akan memenuhi itu. Meskipun engkau mati, maka saya tidak akan memenuhi permintaan itu. Betul. Ada tidak dipenuhi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena permintaannya itu bukan hanya kirim uang. Nah, ibu dikirimin uang ya, nggak usah banyak-banyak. Cuman 10% aja dari gajimu. Wah, ya kalau mampu silahkan. Kalau nggak mampu, kemudian terus nih. Ya sudah kalau gitu, ibu kan juga, bapakmu kan sudah tidak ada, ibu juga nggak ada kerjaan. Ayo anak-anak yang 9 anak ini dikumpulkan, bisa nggak sebulan kemudian kalian sedekah atau apa, nggak apalah bahasanya apa, yang penting kamu ngasih ibu 1 juta 1 juta. Nah, kira-kira dapat berapa Pak? 1 bulan 9 juta, lumayan itu 9 juta. 9 juta gimana siap? Anak-anak, ibu tinggal seorang, ini jadi pintu surgamu. Nggak ada surga yang kemudian murah-murah. Parkir aja sekarang bayar, motor 2.000, mobil 3.000. Kamu dulu parkir di rahim ibu juga gratis kan. Jadi anak itu harus kemudian sadar diri. Terkadang jamaah rahimakumullah, orang tua, namanya orang tua itu kan tidak mau menyusahkan anak, gitu Pak. Nggak mau menyusahkan anak. Anak mau balik kampung, kemudian tanya, Bu, mau dibawakan apa dari Jogja? Nggak usah nak, repot-repotin. Yang penting kamu selamat sampai rumah, ibu sudah senang. Alhamdulillah, karena dia anak yang baik, nurut. Pulang nggak bawa oleh-oleh. Betul, nyampe rumah, nak, kamu nggak bawa oleh-oleh? Tidak Bu, tadi kan nggak boleh sama ibu, katanya merepotkan. Oh iya nah. Ya ngono tapi ojo ngono lele gitu. Ya anaknya kan memang lugu ya gitu. Maka sebaiknya orang tua, ya ini saran saya sih sebaiknya orang. Apa keinginan orang tua sampaikan pada anak. Termasuk juga bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sedang misalkan quality time, kemudian bertemu lagi duduk dengan sang anak. Kalau ada keinginan sampaikan Pak, nak. Bapak itu pengen kamu seperti ini nih. Kira-kira kamu setuju nggak? Wah, yang pertama insya Allah saya usahakan Pak. Tapi yang kedua agak berat Pak. Karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Nah dikomunikasikan. Iya nggak apa-apa. Bapak tidak akan nuntut yang kedua. Nah gitu. Nah sekarang kita ganti bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah nggak kita yang menjadi anak-anak ini kemudian tanya ke orang tua kita. Kita itu ingin seperti apa toh? Gitu. Tanya pada orang tua kita. Bu, ibu itu pengen saya seperti apa? Karena saya tanya. Bagi mahasiswa, kemudian ketika pertanyaan itu disampaikan kepada orang tuanya, jawabannya itu bisa menjadi motivasi untuk belajar, Bapak Ibu. Itu bisa menjadi motivasi dan itu menjadi penting. Ya, dulu salah satu pesan orang tua pada saya, Talkis, Bapak minta kamu jangan nikah di Mesir. Oh, nggak boleh Pak. Nggak usah. Dan saya tidak tanya kenapa tidak boleh. Kan nanti ini nggak usah. Saya nggak bantah juga. Karena itu adalah larangan, ya sudah, taati aja. Dan itu tidak memberatkan, tinggal ditaati aja. Jangan nikah di Mesir, gitu. Jangan nikah sama Mesir, karena dia adalah negara. Gimana kamu mau nikahi negara? Nah, itu beda lagi. Nah, fajalatatu ala Sa'ad. Maka fa'anzalallahu azza jalla fil Qur'an wa wasainal insana biwalidayhi husna. Maka ini ayat ini ditujukan kepada Sa'ad dan juga untuk kita. Kalau asbabun nuzulnya berkaitan dengan peristiwa yang menimpa pada Sa'ad. Tapi ini untuk pelajaran bagi kita. Al-Ankabut ayat ke-8. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an wa la tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mengajak menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka jangan kau taati. Di sini potongannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka dalam surah Luqman ayat yang ke-15, Luqman 15. Ini mirip Bapak Ibu. Ayat ini. Ini surah Luqman ayat yang ke-15. Yang kedua adalah surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wasainal insana biwalidaini husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bil ma laysa laka bil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nih. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
meskipun orang tua itu tidak seagama dengan anaknya, ya, anaknya masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, maka anak tetap berbuat baik terhadap kedua orang tuanya yang belum masuk Islam. Itu ajaran dari Al-Qur'anul Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, apa makna wasaina wa wasaina? Wasiah itu apa sih? Wasiah itu adalah perintah, secara bahasa adalah perintah. Wa wasainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia. Dan ternyata ini adalah perintah, berbuat baik terhadap orang tua itu adalah perintah. Amarnahu, kami perintahkan kepada manusia. Wal wasiatu audan bimana al waslu. Wasiat juga bermakna menyambung. Menyambung apa? Li'annahu wasala ma kana lahu fi hayatihi bima ba'da mautihi. Ihsannya anak, berbuat baiknya anak kepada orang tua di dunia itu akan nyambung dengan apa yang terjadi di akhirat. Jika di dunia anak itu berbuat baik pada orang tua, di akhirat pun Allah perlakukan anak itu dengan perlakuan yang baik. Kalau di dunia anak ini berbuat buruk terhadap orang tuanya, maka di akhirat juga akan diperlakukan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita misalkan kan ada orang tua yang memang orang tua kan banyak orang tua yang baik terhadap anaknya. Mohon maaf. Ada anak orang tua dibentak sama anaknya cuman diam, ya jangan gitulah, masa ibu dibentak-bentak sih, kan sakit hatinya. Ya, hatinya sakit. Gitu aja sakit, lebay gitu. Anaknya gitu. Anaknya sekarang lebay dan sebagainya. Nah, ibu harus mengingatkan, nah, apa yang kamu lakukan hari ini terhadap ibu, jika kamu tidak taubat kepada Allah, maka kamu akan dibalas oleh anakmu besok dengan perbuatan yang sama, bahkan lebih menyakitkan dari yang sekarang ini kamu lakukan terhadap ibu. Pahami itu. Bisa jadi Bapak Ibu, memang demikian. Maka kadang kita harus ya hati-hati berinteraksi dengan kedua orang tua. Jangan sampai meninggalkan sakit hati. Anak, sekalipun kita di perantauan, tetap memonitoring bagaimana kondisi kedua orang tua. Kalau diminta pulang, nak pulang. Bu, tiket mahal. Ibu udah siapkan tiket. Ayo pulang. Ya, siap pulang. Naik pesawat, kemudian karena dipikir anak kan udah disiapin, berarti nanti reimburse. Ini Bu, sudah pulang saya, tiketnya kemarin mahal Bu, mau direimburse, mau diganti, nih saya ganti. Diganti sama orang tuanya. Orang tuanya dapat uang dari mana? Dari kakak yang pertama. Terus jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kerinduan itu, jadi kehadiran anak itu adalah bisa menjadi obat bagi orang tua di saat orang tua misalkan qadarullah diuji dengan sakit. Ay amarnahu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, wa tutlaqu syar'an, dan wasiat secara syariat adalah ma yaqbihi zajru anil manhiyati wal hasu anil ma'murat. Dari wasiat, Allah berwasiat kepada manusia, maksudnya adalah laksanakan apa-apa yang diperintahkan dan kemudian tinggalkan apa-apa yang kemudian dilarang. Maka dalam berinteraksi dengan orang tua, apa sih yang boleh dilakukan kepada orang tua, itu lakukan. Apa yang dilarang untuk dilakukan terhadap orang tua itu harus ditinggalkan. Fala taqul lahum uffin, mengatakan saja itu tidak boleh terhadap orang tua. Maka kemudian ngapunten, sekarang kan sudah ada Gen Z, nanti kan Gen Alpha. Gen Z itu harus diajarin juga Bapak Ibu. Jangan dibiarkan, maklumlah dia kan Gen Z. Kadang kemudian Gen Z itu nyuruh orang tuanya misalkan, "Pak, bangun." Dibangunkan pakai pegang HP. "Pak, bangun, Pak, bangun." Ada apa? "Pak, sekarang jam 8, kan waktunya Papa kerja." "Sana Papa kerja, malah masih tidur." Loh, anak itu kayak gitu Pak. Bangunin orang tuanya dengan HP, kemudian nyuruh orang tuanya kerja. "Sana kerja Pak, ngapain tidur di rumah Pak? Malu sama tetangga." Loh, anak kok kayak gitu, kan gitu. Mohon maaf, kami kemudian di satu keluarga dididik tidak boleh membangunkan bapak dia sedang tidur. Dan bapak memang kalau tidur tidak menabrak waktu sholat, artinya setelah sholat baru tidur. Meskipun di siang hari. Kalau ada tamu tanya, "Mohon maaf, cari siapa Pak?" "Cari Pak Kaji Yonten." "Oh, bapak ada tapi sedang tidur." "Bapak ada janjian nggak sebelumnya?" "Nggak ada." "Ya udah, pulang saja Pak." "Bisa nggak dibangunin sebentar? Penting." "Mohon maaf Pak, bapak pulang aja."
Pulang aja Pak. Kami anak nggak pernah membangunkan bapak kalau sedang tidur, kecuali bangun sendiri. Atau memang ibu yang bangunin. Memang ibu yang membangunin. Selebihnya silakan pulang. Dan biasanya kalau ada komitmen, tunggu dulu Pak ya sampai bapak bangun. Kalau sudah ada janjian ya appointment. Nggak tahu kalau di keluarga yang lain, tapi memang seperti itu yang di keluarga kami itu. Jadi kita tidak mengganggu dan itu tidak masalah. Kita laksanakan. Maka jamaah rahimakumullah, haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma abiyadi ila dari Abdullah. Auma abiyadi adalah asyara. Jadi hadis ini kemudian yang dimaksud dengan adalah dari Abdullah adalah Ibnu Mas'ud ketika tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tanya gini, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi azza jalla. Sahabat itu ketika ada keinginan keruntek dalam hati, itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Nah, Nabi, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah azza jalla itu? Maka ini menunjukkan ada tanafusus sahabati alal khair. Bagaimana sahabat itu berlomba satu dengan lain, berlomba dalam kebaikan. Jadi sahabat itu demikian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan masalah kekayaan, bukan Bapak Ibu. Ketika ada orang kaya bisa sedekah, bisa infak dengan hartanya, maka sahabat yang kemudian belum berkecukupan itu Rasul. Itu saudara itu enak, sahabat itu enak Rasul, bisa mendapatkan pahala dari harta yang dimiliki. Kami kan nggak ada Rasul, kami nggak ada uang. Bagaimana kita bisa bersedekah? Kami bisa bersedekah bagaimana Rasul? Kan ada setiap tasbih itu kan sedekah. Kulut tasbih, kulut tahmid, kulut tahlil, itu kan semua sedekah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu ada sedekah Bapak Ibu. Subhanallah ada sedekah, alhamdulillah ada sedekah, Allahu akbar ada sedekah, tahlil la ilaha illallah ada sedekah. Jadi kemudian sahabat yang miskin tadi kemudian menjadi senang. Alhamdulillah saya juga bisa bersedekah. Sama seperti sahabat yang sedekah dengan hartanya. Mulai seimbang kan? Nah, sahabat yang sedekah dengan hartanya ternyata tahu hadis tadi, mengamalkan lagi. Rasul, dia bisa mengamalkan Rasul. Lah ya, itu memang untuk umum, hadis itu untuk umum. Jadi saya tertinggal lagi Rasul. Nah, maka ada tanafus. Kemudian saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka bukan kemudian ngerjain Rasul, bukan, tapi memang keinginan. Semangat sahabat untuk berbuat baik seperti itu. Kemudian wasumuhu fi talabil a'mali as-salihah, keinginan keluhuran dari sahabat untuk mencari amal-amal yang soleh. Maka soal-soal yang disampaikan oleh sahabat sesuatu yang sangat bermanfaat. Qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam penjelasan di sini jamaah rahimakumullah, Rasul SAW ketika ditanya, Rasul amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawaban Rasul dari satu hadis dengan hadis yang lain itu berbeda-beda. Bapak Ibu, memang berbeda-beda. Di sini kan salat di al waktunya. Ini mimma ikhtalafat fihil ajwibatu bi anhu afdalul a'mal. Jawaban Rasul juga berbeda-beda tentang amal yang paling utama. Annal jawaba ikhtalafa li ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Perbedaan jawaban dari Rasul tentang soal yang sama, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, itu karena perbedaan kondisi si penanya. Rasul tahu bagaimana kondisi sahabat. Kalau Rasul melihat sahabat itu kemudian adalah masih memiliki orang tua, maka amalan yang baik-baik dia adalah berbakti pada orang tuanya. Itu kita lihat lagi. Bi an a'lama kulla qaumin bima yahtajuna ilaihi. Maka Rasul itu paling ngerti terhadap apa yang diperlukan oleh kaumnya. Au bima lahum fihi raghbah, dan Rasul tahu apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Maka nanti kemudian jawab Rasul beda-beda. Misalkan seorang kakek datang, Rasul, saya menyesal Rasul. Ada apa kek? Saya menyesal Rasul habis mencium seorang gadis Rasul. Oh, habis mencium gadis kok menyesal Pak ya? Ini kakeknya yang baik. Maka Rasul mengatakan ma'fu anhu, nggak apa-apa, diampuni kek. Tapi ketika yang minta izin itu adalah kemudian seorang pemuda, Rasul, saya minta izin Rasul untuk mencium seorang gadis, haram. Maka dikatakan haram. Loh, tadi yang kakek boleh, masa saya haram? Nah, inilah kemudian kondisi yang berbeda. Maka jawaban Rasul itu berbeda. Nggak bisa kemudian kita hukumi tanakut. Wah, lihat asbabul wurudnya dari hadis tersebut. Au bima huwa la'ikun bihim, atau sesuatu yang sesuai dengan mereka.
Au kana ikhtilafu bi ikhtilafil awqat, atau bahkan perbedaan jawaban Rasul tentang soal yang sama itu perlu karena perbedaan waktu saat sahabat bertanya. Bi ayyakun al-amalu fi dzalikal waqtu afdalu minhu fi ghairi. Bisa jadi amalan itu utama bagi yang lain, tapi di tempat yang lain amalan yang tadi itu tidak lebih utama dari yang lainnya. Faqad kana al-jihadu fi ibtidal Islam afdalu amal. Maka kalau jihad di awal-awal Islam itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, tetapi ketika Islam sebenarnya sudah berkembang banyak dan bukan dalam kondisi perang, maka kemudian jihad tidak menjadi yang pertama. Kan beda. Jadi beda. Bagaimana jawaban Rasul ketika di Madinah dan di Makkah gitu. Nah, termasuk juga waqat tadafaratin nusus ala anna shalah afdal min as-sadaqah. Ada kemudian hadis menyebutkan salat itu lebih utama dari sedekah. Ya kan? Kemudian nanti yang lain bisa jadi berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini perbedaan itu. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Maka semua ayu kemudian apa? Rasul, kalau saya sudah melakukan ini, kemudian apa lagi yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ridha Allah karena amalan itu dicintai oleh Allah? Maka kemudian kata summa ayu al-amalu ahabbu. Maka kemudian jawablah Rasul SAW kemudian dengan hadis-hadis yang di atas tadi. Kemudian birrul walidain. Jadi fa awwaluha as-shalah ala waqtiha. Yang pertama adalah salat di awal waktu. Kemudian birrul walidain, kemudian jihad di jalan Allah. Wa fi hadza ta'dhimu lis-shalah wa birrul walidain wa laysa fi tahwinul jihad. Bukan berarti kalau jihad disebutkan ketiga itu kemudian menunjukkan rasa jihad itu nggak begitu penting. Bukan menyepelekan, merendahkan, mengecilkan, bukan. Kama yadu ba'dun nas, bagaimana dipahami oleh sebagian manusia. Nah, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu di sini adalah saya sampaikan kalau Ibnu Buzaizah alladzi yaqtadihi an-nadhar taqdimul jihad ala jami'il a'mal al-badan, yang menunjukkan bahwa mendahulukan kata jihad dari seluruh amalan yang melibatkan badan. Li'anna fihi badlun an-nafs. Pada hadis yang lain kemudian jihad itu lebih utama karena adalah amalan yang melibatkan harta, jiwa dan juga waktu. Pengorbanannya itu lengkap di dalam jihad itu. Tetapi juga lihat kondisi. Kalau yang bertanya, lihat disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya, maka Rasul menjawab terhadap yang bertanya itu. Inilah jamaah rahimakumullah hadis yang menunjukkan terkait dengan birrul walidain, pentingnya akhlak anak terhadap orang tua, sehingga kita mendapat pelajaran bahwa dari hadis ini kita menunjukkan anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu khususnya, dan juga berbakti kepada orang tua. Apa yang kita berikan kepada orang tua, itulah yang akan Allah berikan kepada kita di saat kita tua nantinya. Tidak jauh beda. Kalau berbuat baik akan menuai kebaikan. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Nanti kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.